Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Moviecraft. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Nowhere Special. Film yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang berusaha mencari kebahagiaan baru untuk anaknya yang masih kecil, sebab dirinya tidak dapat menemaninya untuk tumbuh dewasa. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama John. Dia bekerja sebagai seorang pembersih kaca yang membuat kehidupannya serba kekurangan. Dia memiliki seorang anak bernama Michael yang tinggal bersama dirinya di sebuah rumah sewa. John sangat mencintai anak satu-satunya ini. Pada hari itu John segera kembali ke rumahnya karena Michael telah menunggu kepulangannya. Ternyata John dan juga Michael telah ditinggal oleh istrinya John sejak Michael lahir ke dunia. Karena itulah John harus bekerja sambil mengurus Michael seorang diri. John juga memiliki sebuah penyakit yang cukup mematikan karena dirinya telah didiagnosa memiliki sebuah penyakit kanker stadium akhir. Karena itulah dia sedang mencari seseorang yang dapat merawat Michael bila dirinya harus meninggal karena penyakit yang dideritanya. Setelah itu John mulai mempersiapkan anaknya yang akan segera berangkat sekolah. Setelah sampai di sekolah, Michael menanyakan kepada John mengenai keberadaan ibunya sekarang. John pun menjawab kalau ibunya telah pergi ke sebuah tempat yang sangat indah dan akan bertemu dengannya suatu saat nanti. Pada suatu hari, akhirnya John menemui sebuah keluarga yang nantinya akan merawat Michael. Orang-orang itu merupakan sebuah keluarga yang kaya raya. Namun, mereka belum juga memiliki seorang anak. Karena itulah mereka sangat ingin untuk mengadopsi Michael. Mereka juga berjanji akan merawat Michael seperti anak kandungnya sendiri. Karena itulah John meminta agar mereka membahagiakan Michael seperti yang dia inginkan. Keluarga itu pun langsung setuju dengan permintaan yang John inginkan. Setelahnya keluarga itu bertanya kepada John mengenai apa yang harus mereka jelaskan kepada Michael terhadap keterkaitannya bersama John bila dirinya sudah beranjak dewasa nantinya. Namun John sama sekali tidak mau kalau Michael mengingat dirinya. Karena menurutnya dia sama sekali tidak pantas untuk menjadi seorang ayah dari Michael. Maka dari itu John meminta kepada keluarga itu untuk membuat Michael lupa dengan sosok John yang hanyalah seorang gelandangan. Di keesokan harinya, John bertanya kepada Michael, apabila Michael memiliki sebuah keinginan, tempat manakah yang sangat ingin dia tuju? Namun Michael menjawab kalau dia sangat menyukai rumahnya sendiri dan sama sekali tidak tertarik untuk pergi kemanapun. Karena berada di rumah adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Michael. Pada suatu hari John kembali menemui konsultan yang nantinya akan mencarikan orang tua asuh untuk Michael. Namun konsultan itu meminta kepada John untuk segera memberitahukan penyakit yang dia derita kepada Michael dan juga membuat sebuah kenangan manis bersama anaknya. Maka suatu saat nanti Michael akan selalu ingat dengan sosok ayah yang selalu menjaganya itu. Tapi lagi-lagi John sama sekali tidak mau untuk membuat Michael mengenangnya. Karena menurutnya, semua itu hanya akan membuat Michael semakin sedih dengan keadaannya. Dia juga tidak mau kalau Michael mengingat sosok ayah yang sangat miskin dan tidak berguna. Akan tetapi, konsultan itu menegaskan bahwa apapun caranya, Michael tidak akan pernah melupakan John yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Beberapa hari setelah itu, John kembali bertemu dengan sebuah keluarga yang akan merawat Michael nantinya. Namun kali ini John sama sekali tidak ingin untuk memberikan hak asuhnya kepada mereka. Karena menurutnya, keluarga itu sangat kasar pada seorang anak kecil dan akan membuat Michael sangat menderita. John pun segera mengajak anaknya untuk pergi dari sana.
Kini John terlihat sedang memperbaiki rumah tetangganya. Ternyata tetangga John sudah mengetahui penyakit yang dia derita. Karena itulah dia meminta kepada John untuk segera memberitahukan hal itu kepada anaknya. Namun John sama sekali tidak mau melakukannya. Karena menurutnya Michael akan sangat sedih atas kepergiannya nanti. Akan tetapi tetangganya menjelaskan kalau dia dulu juga ditinggal mati oleh ibunya. Ibunya juga menjelaskan kalau dia akan selalu ada di hatinya sampai ajal menjemputnya. Maka dari itu tetangganya meminta kepada John untuk melakukan pengalamannya itu, sehingga akan membuat Michael selalu mengingat John untuk selamanya. Di keesokan harinya Michael sangat marah kepada John, karena hari itu John telah terlambat untuk menjemputnya. Namun semarah apapun, Michael tetap saja bersikap baik kepada ayahnya. Setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah taman. Di sana Michael meminta kepada sang ayah untuk mengusir kumbang itu dari sana, walau sebenarnya kumbang itu telah mati. Karena itulah John berkata kalau kumbang itu sudah tidak bisa kemana-mana lagi, sebab dia telah mati. Hal itu pun membuat John merasa kalau dia harus segera memberitahukan kepada Michael bahwa dirinya juga akan segera mati. Dia pun mulai menjelaskan secara halus kepada Michael mengenai apa arti sebenarnya dari kematian. Setelah itu terlihat John yang sedang kembali bekerja. Di sana, John merasa pusing yang membuatnya terdiam. Namun tiba-tiba saja pemilik rumah itu datang dan melihat kalau John hanya diam saja ketika bekerja. Pemilik rumah itu mengira kalau John sama sekali tidak berniat untuk melakukan pekerjaannya. Walaupun sebenarnya John sedang merasakan pusing dari kanker yang dia derita. Namun John lebih memilih untuk diam dan segera pergi dari sana setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Kini John telah sampai di rumah. Di sana dia mencoba mengupas beberapa anggur yang akan dia berikan kepada Michael. Namun tiba-tiba saja kanker yang dia derita kembali kambuh. Hal itu pun membuat dia mengerang kesakitan. Namun John mencoba menahan rasa sakitnya itu karena dia mengetahui kalau Michael sedang berada di sana dan menatap dirinya. Setelah itu John kembali meminta bantuan kepada konsultan untuk segera menemukan keluarga yang nantinya dapat merawat Michael. Namun, konsultan itu menanyakan kemana perginya ibu Michael. Ternyata ibu Michael berada di negara Rusia. Ibunya Michael memilih meninggalkan mereka berdua karena merasa kalau John sama sekali tidak bisa membahagiakannya, sehingga dia memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Oleh sebab itu, konsultan meminta kepada John untuk segera memilih keluarga mana yang nantinya akan merawat Michael. Namun, John meminta sedikit waktu karena dia tidak mau kalau memberikan Michael kepada keluarga yang salah. Kini penyakit yang John derita semakin parah. Namun, semua itu tidak membuatnya menyerah untuk merawat anaknya. Dan juga terus mencari keluarga yang nantinya akan merawat Michael dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, John bersama Michael pergi ke sebuah supermarket. Di sana seorang kasir bertanya kepada Michael, apa yang akan ibunya buatkan dengan bahan yang telah dia beli. Namun Michael menjawab, kalau dia tidak mempunyai seorang ibu, dan ayahnya lah yang akan membuatkannya sebuah kue. Hal itu pun membuat pelayan itu merasa bersalah dengan pertanyaan yang dia berikan itu. Kini mereka berdua telah sampai kembali di rumah. John akhirnya selesai membuatkan Michael sebuah kue. Dia juga menggunakan 34 lilin di atas kuenya, yang menandakan kalau dia sekarang berumur 34 tahun. Ternyata John sudah siap untuk memberitahukan semua kepada Michael. Dia pun mulai mengatakan kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah mendengar itu, Michael memberikan 1 lilin kepada John, yang berarti dia meminta kepada ayahnya untuk menemaninya 1 tahun lagi. Hal itu membuat John meyakinkan kepada anaknya kalau dia akan bertahan hidup bersamanya, semampu yang dia bisa. Setelah semua itu, John terlihat merenung di sebuah jembatan. Semua masalahnya membuat John sangat tertekan, ditambah lagi kesedihan yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Di keesokan harinya, John kembali menemui sebuah keluarga yang nantinya akan merawat Michael. Seorang wanita yang akan merawat Michael nantinya bernama Ella. Dia pun menjelaskan mengenai keinginannya merawat Michael kepada John. Ternyata Ella pernah hamil di luar nikah. Oleh karena itu, orang tuanya meminta untuk segera menggugurkan kandungannya. Hal itu pun membuat Ella tidak bisa hamil kembali, karena rahim yang ada di tubuhnya telah diangkat setelah dia menggugurkan kandungannya tersebut. Setelah mendengar cerita Ella, John menjadi sedikit merenung.
Dia pun merasa kalau Ella mungkin saja adalah orang yang tepat untuk merawat Michael. Namun, John masih harus memikirkan semua itu sebelum dia benar-benar memberikan hak asuh sepenuhnya kepada Ella. Kini, John mulai menceritakan semua masa lalu kepada tetangganya. Nyatanya John tidak memiliki orang tua sejak dia lahir. Karena itulah dia harus tinggal di sebuah panti asuhan. Semua kelahirannya itu membuat dia berjanji agar anaknya nanti tidak boleh merasakan apa yang dia rasakan sebelumnya. Namun, tetap saja takdir berkata lain dan tidak sesuai dengan yang dia harapkan. John juga selalu merasa bersalah bila Michael menanyakan keberadaan ibunya. Ditambah lagi, John hanya memiliki umur yang tidak lama lagi. Semua itu pun membuat John sangat depresi dan merasa gagal untuk menjadi seorang ayah bagi Michael. Namun tetangganya itu berkata kepada John kalau dia adalah seorang ayah yang sangat hebat karena telah mampu merawat Michael seorang diri sampai detik ini. Dia juga meminta kepada John untuk menyerahkan semua kepada Tuhan, dan Michael juga pasti akan mendapatkan sebuah keluarga baru yang mencintainya. Sehingga ketika dewasa nanti, Michael pasti akan sangat terharu ketika dia mengenang sosok ayahnya. Kini sampailah John di hari terakhir untuk memilih orang tua bagi Michael. Namun lagi-lagi John masih saja bingung untuk memberikan hak asuhnya kepada siapa. Akan tetapi konsultan itu memberikan sebuah saran kepada John. Sampai akhirnya John memilih satu keluarga yang akan merawat Michael nantinya. Kemudian John mulai menghabiskan semua sisa waktunya bersama Michael. Karena dia merasa kalau nanti tidak akan pernah bertemu lagi dengan anaknya. Di malam harinya John menyiapkan beberapa barang yang akan membuat Michael mengingat dirinya. Hal itu John harapkan dapat membuat Michael tahu kalau ayahnya itu sangat mencintai dirinya. Pada akhirnya sampailah hari terakhir John bersama Michael. Ternyata orang yang telah dia pilih adalah Ella. John pun meminta kepada Michael untuk segera pergi bersama Ella. Karena itulah Michael menatap John sangat dalam. Karena sepertinya Michael sadar kalau ayahnya sebentar lagi akan meninggalkan dia selamanya. Dan kemudian film pun berakhir. Cinta kasih seorang ayah memang tak ada batasnya untuk anak. Seringkali ayah terlihat acuh, namun dari hatinya pastilah dia sangat sayang kepada kita. Hargailah perjuangannya, karena setiap keringat yang menetes darinya selalu menjadi darah yang mengalir di tubuh kita. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film dari Movie Crop kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Mimin pamit. Dadah!